Video Frankie untuk Frankie di masa depan. Oke, jadi di sini aku nggak lagi baca skrip ya. Ini cuma layar yang kosong aja begitu, tapi menyala laptopnya. Ini kumulai karena mulai terpikir untuk mendokumentasikan sesuatu yang bisa dilihat diriku di masa depan. Semoga dengan harapan dalam waktu mungkin seminggu, kalau kalau katanya ter apa besok jangan sama dengan hari ini. Setiap hari harus ada peningkatan. Menurut itu terlalu apa sih sebutannya, terlalu surgawi, itu terlalu, aku lupa sebutannya. Kebiasaan begini yang lupa sebutan. Sebenarnya pengen ku hilangkan. Mungkin karena aku udah terlalu sering brain rot ya, yang membuat ingatan jangka panjang dan pendekku makin berkurang. Jadi di sini aku mulai terpikir buat konten untuk mengingat apa masa lamaku yang dulu atau yang ku ngomongin saat ini di masa depan akan menjadi masa lalu kan. Apa yang menjadi masa laluku yang belum selesai sampai sekarang? Ya akan kujabarkan beberapa di sini. Aku mau ingetin di dalam beberapa minggu terakhir sejak pembuatan konten ini, ada orang pernah bilang ke aku, Frank, lu itu orang yang paling bisa ngebantu teman, paling bisa buat ngedorong seseorang mencapai tujuannya, tapi lu paling susah untuk mendorong diri lu sendiri. That's the problem. Di situ dia masalahnya. Entah kenapa, mungkin karena itu fakta yang mengejutkan. Cukup cukup mengejutkan diriku dong pastinya. Maksudnya cukup mengejutkan diriku dari sisi manapun itu. Dari sisi ego, dari sisi baiknya yang ingin ngebantu seseorang, tapi kok untuk diri sendiri aja nggak bisa gitu. Itu sangat mengejutkan, shock me literally. Jadi eh, untuk yang namanya spirit semangat, entah kenapa mungkin aku pernah di fase orang-orang yang merasa tidak ada harapan, malas atau capek, hampir menyerah. Tapi karena aku pernah berada di posisi tersebut, aku berpikir untuk jawabannya bukan untuk diterima, maksudnya didramatisasi kondisi. Gue pusing banget, gue banyak banget keresahan, gue lagi musingin sesuatu gitu. Bukan untuk didramatisasi, tapi menurutku itu untuk dilawan. Bukan dilawan dengan fight gitu ya, tapi ada sisi lain yang akan ngebuka pikiran kalau ya itu cuman ego aja, cuman rasa malas yang ya ego diri sendiri begitu. Tapi entah kenapa itu sangat susah dilakukan untuk seorang Peggy sendiri kepada dirinya begitu. Ini adalah semester ke-10ku dalam perkuliahan. Mungkin dibilang telat menurut standar orang lulus normal ya, yaitu 3,5 tahun terlambat. Dan ya pembelaannya seperti orang yang terlambat pada umumnya, lulus pada waktunya begitu, akan lulus pada waktunya, bukan lulus tepat waktu, tapi lulus pada waktunya satu. Terus semua adalah bagian dari proses, yaitu pembelaan-pembelaan yang dimana sebenarnya bukan hitam putih juga kita memandang lulus atau tidaknya menurutku. Tapi kadang berpikir untuk
Iya juga ya, selamban ini diri untuk melakukan skripsi. Aku pernah di fase 1 tahun tidak melakukan apa-apa, khusus skripsi maksudnya. Jadi skripsi perkembangannya nggak ada, judul aja belum ada yang disepakati dosen, ataupun ku bawa selama setahun itu nggak ada. Sebegitunya kah rasa malas? Atau sebegitu kayaknya kah untuk tidak konsisten? Begitu. Itu one thing banget menurutku. So, apa ya? Menurutku bikin-bikin video kayak gini mungkin bisa dilakukan dalam seminggu atau per hari begitu untuk mengingat apa yang kemarin kau alami. Ini sudah 6 menit waktunya, mungkin dalam masing-masing video 10 menit 10 menit untuk tidak scrolling dummy konten yang bodohkan, mungkin yang hanya bikin puas sesaat. 10 menit cukup kurasa untuk melihat diriku sendiri atau siapapun yang melihatnya. Juga bukan ditujukan untuk jadi konten kreator ya, karena ya lagi-lagi mungkin alasan klasik, device, niat, sedang fokus dalam skripsi, alasan begitu ya. Sebenarnya semuanya kalau dilakukan dengan perasaan, dengan segala niat dan tujuan, pasti akan dilakukan begitu, dan nggak ada alasan. Aku pernah dengar kalimat mentorku, selama kau masih ada alasan untuk tidak melakukan, berarti kau tidak benar-benar ingin melakukannya. Sejak awal kau sudah gagal kalau udah ada alasan yang begitu, kata mentorku. Di satu sisi, selain membuat video, ini pun video pertama kali ya, aku sering ralat, bukan sering, tapi terkadang menuangkan itu dalam tulisan apa yang ada dalam kepala. Keresahan orang belakangan ini menurutku, bagaimana rasanya untuk tidak berpikir. Sekalipun ada buku dari Kanya Cita dan Abigail, makanya mikir bagaimana biar nggak berpikir. Justru tesis ini, bagaimana untuk tidak berpikir itu untuk menjawab keresahan orang-orang ya. Apapun kepikiran, apa aja kepikiran yang mendistrak, yang menjadi nggak konsen, tiba-tiba kepikiran orang rumah, semester, umur, karir, pacar, calon, segala macam, rumah, tanah, tujuan, tiba-tiba terpikir ketika melakukan sesuatu yang perlu satu fokus, atau ketika santai bisa tiba-tiba kepikiran hal begitu kan. Tadi aku membicarakan ini kepada teman, bagaimana cara untuk tidak berpikir. Menurutku ini udah di fase sangat kepikiran dengan hal-hal begituan gitu. Karena aku menyadari ketika hari Minggu, ini hari Senin tanggal 5 ya. Mungkin ketika ini tanggal 7, ketika tanggal 6 kemarin. Oh, ini tanggal 6. Ketika tanggal 5 kemarin hari Minggu, aku terlalu awal datang ke gereja sehingga ibadah belum dimulai. Aku melihat orang berdatangan. Ketika datang, orang-orang itu duduk, yang pertama dipegang langsung HP. Kadang gimana ya, aku melihatnya mereka menyadari nggak sih kalau mereka di gereja, bukan harus bagaimana ya, cuman apakah semudah itu untuk didistraksi sama si HP ini. Aku melihat fenomena itu dengan diam, tanpa HP, duduk, kaki bersila, badan tegap, ya berlagak seperti orang keren, merasa orang keren gitu, melihat fenomena-fenomena itu dan bengong, malah nggak kepikiran apa-apa gitu. Oh iya, kayak gitu kondisinya. Setelah pulang dari gereja, aku malah memikirkan itu gitu. Kalau aku sudah melihat fenomena, aku sudah melihat keadaan manusia saat ini begitu. Jadi yang mau aku bilang itu,
Nggak semuanya harus dipikirkan deh. Kalau bukunya makanya mikir, yang buku belum baca, maksud buku itu apa, nggak semuanya harus dipikirkan karena itu akan mendistraksi. Kau memilih, pada akhirnya kau memilih, kau ingin menjadi orang yang seperti apa, kau ingin menjadi orang yang dilihat bagaimana, kau memikirkan hal apapun itu pilihan dirimu sendiri. Begitu. Jadi whatever lah, itu yang akan menentukanmu ke depannya. Mungkin sekian dulu untuk itu, sampai video ini berakhir ya.